Nasution. Halo Tribuners, oke, dan kita sudah masuk di 30 September dan setiap 30 September tuh selalu teringat dengan peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 atau G30S yang menjadi suatu tragedi nasional yang memberikan dampak besar bagi negara Indonesia. Nah, biar kamu tahu kronologinya kayak gimana pas 30 Desember tahun 1965 itu, Hakim bakal ceritain di sini di Special Edition Tribun News Style hari ini 30 September 2022. Jadi Hakim sudah mengutip dari kemdikbud.go.id, G30S ini menjadi tragedi yang kontroversial dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. G30S menimbulkan banyak korban dari kalangan petinggi militer Indonesia yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis di Indonesia. Perlu juga kamu ketahui ya teman-teman kalau G30S ini terjadi karena adanya persaingan politik, karena PKI atau Partai Komunis Indonesia sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Nah, pada awal Agustus 1965, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato. Banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Kemudian banyak pertanyaan muncul mengenai siapa pengganti Presiden Soekarno nantinya, dan ini menyebabkan persaingan semakin tajam antara Partai Komunis dengan TNI. Peristiwa gerakan 30S atau 30 September 1965 pada dasarnya berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 30 September dan juga 1 Oktober di tahun yang sama yaitu 1965. Pada tanggal 30 September adalah saat koordinasi dan persiapan yang sudah dilakukan. Kemudian pada tanggal 1 Oktobernya 1965 dini hari inilah yang terjadi kegiatan pelaksanaan penculikan dan juga pembunuhan. Nah, kronologi dari gerakan 30 September 1965 atau G30S ini aku bakal ceritain dari yang pertama, yaitu gerakan 30 September 1965 maksud saya ya. Itu berada di bawah kendali Letkol Untung Samsuri dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirowo. Kemudian Letkol Untung menunjuk Letu Dul Arif menjadi ketua pelaksana penculikan. Pada pasukan gerakan itu mulai pukul 3 dini hari, yaitu 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan juga Perwira Letu Pierre Tendean. Ini yang paling kayak banyak diceritakan di sejarah-sejarah sekolahan gitu. Biar ya paling enggak kamu juga sudah tahu kan. Oke, jadi keseluruhan itu ya dari ke-6 orang itu dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Kemudian satu jenderal selamat dalam penculikan itu yakni Jenderal Ahan Nasution, namun putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Nah, korban lainnya ialah Brigadir Polisi KS Tubun wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimana, dan gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, dan Kolonel Katamso serta Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia menguasai Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI, kemudian mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Nah, penumpasan pemberontakan dari gerakan 30S ini 1965 menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Mereka mempertanyakan kemana para petinggi Angkatan Darat tersebut karena tidak ada yang mengetahui keberadaannya sama sekali gitu. Kemudian hal tersebut juga direspon oleh pemerintah Maijen Soeharto sebagai Panglima Kostrat atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di tanggal 30 September tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 dan TNI berusaha menetralisasikan pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Kemudian Maijen Soeharto menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi, dan tugas tersebut selesai dalam waktu singkat tanpa ada pertumpahan darah apapun. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi pada jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh gerakan 30 September, dan beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasat Jenderal Ahan Nasution dalam keadaan selamat.
Nah, operasi penumpasan berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober 1965, di mana tempat pasukan G30S itu mengundurkan diri dari kawasan Monas tersebut. Kemudian pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua di atas ditanami dengan pohon pisang dan di kawasan yang dekat juga dengan Halim, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kemudian nih guys, masih ada informasi lagi buat kamu. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang telah gugur itu diakibatkan oleh pemberontakan ini diberikan penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Nah, upaya penumpasan itu juga terus dilakukan. Akhirnya rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan berlanjut dengan penangkapan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Pada 9 Oktober, Kolonel Alatif berhasil ditangkap di Jakarta. Kemudian 11 Oktober 1965, Letkol Untung pemimpin Dewan Revolusi itu berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah. Selain itu, para petinggi PKI seperti DN Aidit, Sudisman, terus juga Syam, dan lain-lain sebagainya juga ditangkap oleh TNI pada 22 November 1965 ya. Setelah hal itu, ada lagi pada tanggal 14 Februari 1966 itu beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang Mahkamah Luar Biasa atau Mahmilub. Dan di desakan rakyat Indonesia itu semakin ramai menuntut agar PKI itu dibubarkan. Puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya untuk aktif kembali. Ini tadi ada kronologi dari peristiwa atau gerakan G30S yang semoga semakin kesini kita semakin menambah wawasan kebangsaan ya, wawasan sejarah dari masa lalu negara kita Indonesia. Semoga bermanfaat dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you, Hakim pamit. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.